Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, beberapa nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat akal dan nikmat kesempatan untuk berbuat baik. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai toladan dalam kejujuran dan amanah. Jamaah yang dirahmati Allah, pemilu bukan sekedar urusan politik, pemilu bukan sekedar memilih, pemilu juga bukan sekedar untuk datang ke bilik suara untuk mencoblos. Tapi pemilu adalah amanah, artinya titipan yang harus dijaga dengan jujur dan adil. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaknya kamu menetapkan yang adil. Dalam surat An-Nisa ayat 58. Ayat tersebut mengingatkan bahwa keadilan dan amanah adalah perintah agama, termasuk dalam urusan memilih pemimpin. Hadirin sekalian, negara kita ada sebuah lembaga, satu lembaga, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu. Tapi ingat, pengawasan pemilu bukan hanya tugas lembaga tersebut, melainkan tugas moral kita semua sebagai warga negara dan sebagai umat Islam. Pengawas pemilu bukan cuma soal melapor. Pengawas pemilu juga bukan hanya sekedar mengawasi terjadinya pelanggaran. Tetapi pengawas pemilu juga yang pertama harus ikut-ikutan tidak curang. Tidak ikut-ikutan curang. Jadi pengawasan pemilu kita harus juga tidak ikut-ikutan curang. Misalkan menolak politik uang, tidak menyebarkan hoax, tidak memfitnah calon, kemudian tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang lain. Rasulullah bersabda, barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti bahwa seseorang yang menipu ini bukan bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, berani menjaga kebenaran. Kalau melihat kecurangan, minimal kita harus menegur. Tidak berani menegur, melaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini lembaga pengawas pemilu. Kalau tidak berani kedua-duanya, minimal menggunakan sikap tidak ikut-ikutan melakukan kecurangan. Karena diam terhadap kebatilan sama saja memberi ruang pada kezaliman. Yang ketiga, memilih dengan niat ibadah. Jangan asal memilih karena ikut-ikutan atau iming-iming materi. Jangan asal memilih karena kemudian dijanjikan sesuatu, tapi pilihlah berdasarkan akhlak dan kepedulian kepada umat. Niatkan memilih pemimpin sebagai bagian dari ikhtiar menghadirkan kebaikan di masyarakat. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau pemilu diawasi dengan jujur, hasilnya insya Allah akan melahirkan pemimpin yang lebih amanah. Tapi kalau kecurangan kita biarkan, jangan heran kalau keadilan makin sulit dirasakan. Maka mari kita mulai dari diri sendiri. Jujur dalam memilih, tidak menjual suara dan tidak menyebarkan fitnah. Dan kemudian berani membela kebenaran. Karena sejatinya pengawasan pemilu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks kehidupan berbangsa.
Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjaga amanah demokrasi dan akhlak Islami kita, dan semoga bangsa kita akan menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih maju ke depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.